selamat datang di Infinite Audit Talk episode ke-24. Di episode kali ini kita akan discuss tentang penguatan integritas di organisasi ataupun company. Nah, basically first thing first banget sebelum dibentuk unit internal audit itu pasti kan ada tujuan-tujuannya, goals-goalsnya. Dan salah satu yang tentu penting dan pasti tidak akan terlewat gitu ya di organisasi tipe apapun adalah bagaimana sebetulnya organisasi itu bisa mereduce potensi-potensi fraud yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang bagaimana sih sebetulnya upaya tersebut dilakukan, pertama kita harus punya satu pendekatan yang sistematis dan juga terintegrasi. Kalau misalkan kita mau punya satu hal yang integrated, yang sistematik gitu ya, pasti harus ada kerangka kerjanya, harus ada framework-nya dulu yang jelas. Jadi kita akan punya peta gitu, kita punya map yang clear, kita mau jalan kemana. Nah, di episode kali ini kita akan diskusi tentang apa aja sih sebenarnya from A to Z in a simple way tentang penguatan kerangka integritas di organisasi. First thing first, aku mau tanya tentang sebenarnya apa sih Mbak prinsip-prinsip gitu ya yang basic gitu untuk bisa meningkatkan kerangka kerja integritas. Oke, thank you Buna. Dan hello Infinite Friends, akhirnya kita ketemu lagi, masih dengan baju yang sama. Ketahuan. Oke. Dan hari ini kita akan bahas tentang integritas, tadi udah disebutin juga sama Buna. Jadi intinya apa sih kenapa auditor itu perlu bahas tentang integritas? Jadi sebenarnya kan auditor sendiri juga ada di organisasi, salah satunya untuk mengawal integritas organisasi dan juga gimana sih bisa tadi mereduce fraud, potensi korupsi dan sebagainya gitu. Dan juga kalau kita ngomongin integritas itu tuh kayak identik banget gitu sama auditor karena gitu ya kayak harta paling mahal dari seorang auditor adalah integritas gitu. Oke, dan tadi Bunga udah nanya nih prinsip-prinsip apa sih yang biasanya ada gitu ya di penerapan kalau kita punya kerangka kerja atau kebijakan atau peraturan terkait dengan integritas gitu ya. Jadi saya refer aja ke salah satu kebijakan kita gitu ya Bung yang ada di kementerian kami gitu. Sebenarnya kenapa sih kita harus punya prinsip-prinsip sebelumnya mau bahas itu dulu. Jadi kalau kebijakan itu nggak mungkin mengatur semuanya itu detail gitu. Jadi ada hal-hal yang udah diatur aja prinsipnya. Jadi ketika ada hal-hal yang berkonflik gitu ya, kita akan balik lagi ke prinsip-prinsipnya gitu. Nah, prinsip yang pertama adalah dia fokus sama implementasi. Jadi ketika kita bikin sebuah kebijakan, sebuah kerangka kerja, sebuah regulasi gitu, kita akan coba bikin instrumen ini tuh fokus sama implementasinya, mudah diterapkan, terus juga peraturan-peraturannya itu mudah dipahami gitu ya. Jadi kita bisa menerapkannya dengan lebih mudah gitu. Jadi kayak percuma kan kita bikin peraturan yang susah-susah, tapi ternyata implementasinya tuh kayak jauh banget gitu, susah banget gitu. Nah ini, itu kenapa ini jadi prinsip yang pertama yang biasanya disebutkan. Terus fokus yang kedua gitu, prinsip yang kedua adalah dia tuh berfokus pada organisasi dan sumber daya manusianya atau individunya gitu. Kenapa? Ya karena isinya gitu ya, yang akan menggerakkan roda integritas ini gitu, yang dikawal adalah manusianya dan organisasinya gitu. Itu kenapa kita fokus sama organisasi dan individu ini kan kalau organisasi itu mewujudkan organisasinya yang kondusif gitu biar bisa menegakkan integritas, sedangkan kalau individu gitu ya gimana dia bisa merasa ini kondusif untuk dia jadi individu yang berintegritas gitu. Dan selanjutnya kita akan maaf ya kita ketawa-ketawa karena setting order tuh lucu banget. Oke, kita lanjutin. Bisa dikat kan? Nggak usah dikat, kita lanjutin. Oke. Pendekatan ketiga itu pendekatan yang sistematis. Maksudnya prinsipnya adalah kita tuh bagaimana integritas ini dilakukan. Maafkan aku. Kenapa gampang memang? Nggak apa-apa, udah kita lanjutin. Justru ini seninya kenapa kita order. Karena jadi bisa ada orang lewat-lewat. Sorry ya, guys. Kita lanjutin. Jadi prinsip yang ketiga adalah dia sistematis dan terintegrasi. Ya, jadi gimana? Ayo balik. Ya, kita lanjut. Sorry ya, ini tuh kayak sisi lain dari kita berdua. Sebenarnya kita suka ketawa-ketawa banget. Oke, nah. Maaf ya teman-teman. Dan emang anginnya lagi kencang banget. Ini harus dikat. Enggak. Bisa kita lanjutkan.
adalah pertarungan antara mau dikat atau enggak usah. Oke. Nah, kenapa kita harus sistematis dan ini kenapa harus terintegrasi dan sistematis ya karena kebijakan. Ada Bu nggak Bu? Mari kita nggak usah. No. Jadi gini, intinya kalau kita mau menerapkan integritas itu gimana satu bagian dengan bagian lain tuh nyambung, terus ya terintegrasi tadi kan saya sebutin sistematis yang akhirnya bisa saling nguatin, saling terkait dan kayak bahu membahu gitu untuk mewujudkan itu. Jadi kalau kita ada dua hal yang diperbandingkan gitu, misalnya hal yang satunya lebih integratif gitu ya, yang hal yang satunya enggak gitu dalam mengawal integritas, maka kita akan pilih yang lebih integratif gitu. Terus selanjutnya adalah pendekatannya berbasis regulasi, ini jelas ya. Jadi pendekatan kita ketika kita mau menerapkan integritas yaitu ada rule-nya, ada kebijakannya, ada hal-hal yang mengatur tentang itu, dan terakhir tentu berbasis nilai. Jadi kalau kita udah nggak nemu lagi gitu ya, ini bagaimana mengetahui apakah hal ini baik atau tidak gitu ya dari segi integritas, maka kita akan melihat dari nilainya gitu. Nilai-nilai kita tuh berbicara apakah ini sesuai dengan nilai kita gitu. Jadi itu prinsip-prinsip penerapan dari kerangka kerja atau peraturan integritas gitu. Dan selanjutnya saya mau tanya ke Bunga nih. Kita selalu dengar kan bahwa pimpinan itu sangat penting gitu untuk bisa berperan dalam menegakkan integritas organisasi gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan seorang pimpinan gitu ya ketika dia mau meningkatkan integritas organisasinya? Ya. Sebetulnya kalau kita bicara tentang proaktifness gitu dari seorang pimpinan di dalam memperkuat gitu ya integrity culture itu rasanya itu ada kayak di top list mungkin kayak nomor 1 gitu. Apalagi khususnya kalau kita bicara di organisasi sektor publik gitu. Makanya kalau menurutku penting banget bagi sebuah organisasi baik itu private maupun public untuk bisa punya nih langkah-langkah proaktif gitu yang relevan dan harus dilakukan dan harus dikomit oleh top leaders-nya. Apa aja sih sebetulnya yang bisa dilakukan, langkah-langkah proaktif seperti apa yang rasanya bisa diwujudkan. Yang paling pertama adalah bagaimana sebetulnya kita tuh menyadari bahwa warna organisasi itu diciptakan gitu ya, itu dari pucuk manajemen atau kita sering dengar gitu ya, itu istilahnya adalah tone at the top. Jadi bagaimana sih sebetulnya pernyataan, ekspresi, ucapan, dan mungkin dinamika yang nantinya akan bisa berkembang gitu atas sebuah kebijakan itu tuh terwarnai dengan sangat kuat oleh apa yang kemudian dipahami dan diyakini oleh pimpinan. Dan ini merupakan satu hal yang kita nggak bisa deny gitu. Memang realnya seperti itu, dan ini justru yang menjadi challenge gitu untuk organisasi di sektor publik. Bagaimana sih sebetulnya pimpinannya harus menjadi roda terdepan juga untuk bisa memastikan langkah-langkah organisasi untuk bisa fokus memiliki kerangka integritas yang optimal itu bisa berjalan. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana sih sebetulnya si pimpinan ini melakukan atau mendukung gitu ya gerakan-gerakan yang akhirnya itu merupakan wujud dari tusinya, dari tugas dan fungsi yang kemudian mesti sesuai dan mesti relevan gitu dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai integritas yang dipercaya oleh organisasi gitu. Apa aja sih sebetulnya yang kemudian bisa menjadi acuan gitu ya bagi organisasi yang perlu juga untuk diinternalisasi gitu di setiap proses bisnis utama. Yang pertama adalah tentu bagaimana sebetulnya internal control yang ada itu sudah bisa memiliki kerangka-kerangka yang bisa anticipate gitu fraud risk. Jadi bagaimana sih sebetulnya tata kelola organisasinya melalui internal control yang baik mampu mengantisipasi risiko-risiko fraud, dan juga bagaimana sebetulnya pengendalian intern tersebut dirasa memadai. Jadi jangan sampai kita sudah punya nih barangnya, kita sudah punya nih toolsnya, tapi ternyata itu nggak bisa cukup anticipated gitu karena ternyata mungkin kurang memadai atau mungkin kurang efektif atau mungkin di beberapa titik itu
sebetulnya tidak bisa menjawab risiko-risiko yang ada gitu. Itulah kenapa sebetulnya harus dikelola gitu satu dokumen bergerak yang berbasiskan RCM yang tepat gitu ya. Bagaimana sih sebetulnya ini tuh bisa dikuatkan melalui kerangka-kerangka risk control matrix yang rasanya perlu untuk terus diupdate, yang perlu terus relevan dan yang pasti efektif gitu. Itu penting banget. Jangan sampai cost-nya udah keluar banyak gitu. Mungkin nggak cuma dari sisi financial gitu ya, dari sisi timing dan segala macam, tapi ternyata tidak menjawab gitu. Karena memang risk control matrix-nya dibuat tidak dengan tidak dengan optimal gitu, sehingga akhirnya efektivitasnya dipertanyakan. Lalu kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih sebetulnya pemimpin gitu ya itu pasti kan memiliki semacam jargon leader gitu ya di organisasi tersebut. Nah ini tuh bagaimana sih sebetulnya mereka menunjukkan konsistensi. Nah ini yang kemudian akan diduplikat oleh lini-lini yang ada di bawahnya. Bagaimana sebetulnya kultur itu bisa melekat dengan baik dan segala macam, itu tentu salah satunya adalah bagaimana sebetulnya chemistry-nya itu tuh bisa sampai dengan lini manajemen yang paling bawah. Lalu kemudian yang terakhir ini pasti masih relevan sama yang sebelumnya, itu bagaimana sih sebetulnya pimpinannya juga mampu menjadi role model sehingga nanti cerminan perilaku terbaiknya itu bisa terus kemudian direplikasi oleh pimpinan-pimpinan yang ada di satu atau dua level di bawahnya dan kemudian menjadi inspirasi bagi masyarakat atau bahkan pegawai kalau kita bicara tentang organisasi gitu yang kemudian melihat gitu bagaimana sosoknya itu bekerja, bagaimana sosoknya itu memimpin. Atau kalau dari organisasi sektor publik ya tadi sampai dengan titik masyarakat gitu. Karena memang banyak posisi-posisi publik lain yang memang pasti akan sangat dekat dan sangat terlihat gitu ya langsung gitu oleh masyarakat, seperti contohnya mungkin di organisasi sektor publik yang membutuhkan ketokohan yang tinggi, gubernur, atau mungkin kalau yang di level paling bawah camat dan segala macam, itu tentu membutuhkan kesosokan yang luar biasa, or even in national level ya presiden. Itu sih mungkin kalau terkait dengan langkah proaktif pimpinan gitu ya, bagaimana kemudian leverage up kerangka kerja integritas. Sekarang aku pengen tanya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya tata kelola dari kerangka kerja integritas itu dioptimalkan lewat pembagian tugas dan fungsi antar lini-lini yang rasanya perlu untuk didikotomi gitu Mbak. Ada lini apa aja dan kenapa? Oke, thank you. Pertanyaannya menarik banget nih. Jadi kalau teman-teman auditor pasti familiar dengan istilah freelance models gitu ya. Jadi kayak kita tuh punya lini pengawasan yang nggak cuma kita sendirian, tapi ada level-level sebelumnya atau level lainnya gitu ya. Nggak cuma, jadi kita nggak jalan sendirian nih, ada teman-temannya gitu. Nah, kita itu sebenarnya kan di level ketiga atau di lini ketiga gitu ya. Nah, ada lini pertama, ada lini keduanya gitu. Dan kita akan ngomongin gimana sih ini bekerja sama gitu, berkolaborasi untuk mewujudkan integritas organisasi gitu. Jadi lini pertama itu adalah manajemen. Jadi yang jadi auditi kita, yang menjalankan proses bisnis itu adalah lini pertama gitu. Terus lini kedua adalah biasanya unit kepatuhan. Unit kepatuhan itu kalau kalau di sektor private apa namanya? Macam-macam sih, tapi yang jelas adalah ya internal control unit ya. Ada mungkin kayak fraud department gitu-gitu. Nah itu tuh bisa jadi lini kedua. Ya, jadi dia ada di dalam organisasi manajemen gitu ya, tapi dia tidak turun ke probis gitu. Jadi dia tetap bisa mengawasi gitu prosesnya. Dan ini ketiga tentu auditor, internal auditor ini gitu. Kita jadi pengawas yang nggak jadi bagian dari manajemen gitu ya, tapi tetap ada di satu organisasi yang sama gitu. Itu adalah 3 level atau 3 lininya. Dan yang pertama tadi disebutin banget, kalau lini pertama itu adalah yang paling dekat, ya kan, dia yang terdekat dengan individu. Tadi udah disebutin bahwa kita fokus sama individu juga kan. Jadi individu yang mau kita jaga integritasnya itu paling dekat tuh ya sama manajemen gitu. Nah makanya ini fungsi manajemen gitu itu penting banget sebagai pelaku utama dalam menerapkan kerangka kerja integritas atau peraturan integritas atau kebijakan integritas gitu ya. Jadi dia mulai dari proses pencegahannya, deteksinya, responsnya, monitoring bahkan gitu ya, dan evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan gitu ya oleh
tadi lini pertama atau manajemen, karena dia yang paling dekat, dia yang paling bisa tahu duluan gitu biasanya gitu. Dan untuk yang lini kedua adalah unit yang mendukung lini pertama dalam menerapkan kerangka kerja ini. Jadi dia melakukan monitoring gitu ya, meskipun dia ada di satu manajemen, dia bagian dari kayak satu organisasinya manajemen, tapi tentu dia bisa melakukan monitoring terhadap efektivitas dari penerapan kerangka kerja ini, kerangka kerja integritas gitu. Dan yang terakhir ada di lini ketiga, yaitu auditor gitu ya. Kita memberikan assurance, bisa juga kita konsultasi gitu ya kegiatannya, untuk apa? Kita tuh untuk ngasih keyakinan yang memadai gitu bahwa kerangka kerja integritas ini sudah diterapkan gitu ya. Dengan tentu tadi kita bisa berkoordinasi, bekerja sama dengan lini pertama dan lini kedua gitu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan gitu sama auditor? Biasanya kita bisa ngembangin strategi, metodologi, perangkat, dan mekanisme pembangunan integritas. Sama kita juga bisa gini, ngelakuin monitoring dan evaluasi gitu terkait tadi penerapan kerangka kerja integritas gitu. Misalnya secara periodik, misalnya bisa tahunan gitu, kita lihat apakah sudah dijalankan dengan tepat kerangka kerja integritasnya gitu. Itu sih mungkin 3 lini tadi menjawab pertanyaan Bunga. Menarik ya. Menarik banget. Nah, sekarang kita akan bahas nih, kalau kita mau menjalankan sebuah kebijakan kan ya Bunga, kita nggak bisa melepaskan ini dari hal-hal yang mendukung, hal-hal yang menjadi enabler-nya gitu. Nah, sebenarnya apa sih enabler dari kita bisa nerapin kerangka kerja integritas ini? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang enabler dari kerangka kerja integritas ini tuh tentu bentuknya bisa jadi banyak banget gitu ya Mbak ya. Ada setidaknya tentu kalau kita bicara di organisasi, enabler-nya bisa jadi beda-beda tergantung dari apa sih sebetulnya kultur organisasinya, bagaimana sih sebetulnya environment yang ada di organisasinya, lalu kemudian bagaimana sih sebetulnya tipe atau jenis organisasinya tersebut. Dan apa yang kemudian nanti mungkin aku sampaikan gitu ya, contoh pengungkit atau mungkin contoh enabler-nya ini tuh bisa jadi bisa difilter lagi gitu, mana yang sebetulnya lebih fit untuk organisasi A, yang mana bisa jadi berbeda untuk organisasi B. Tapi setidaknya untuk enabler dasar itu apapun bentuk organisasinya itu tetap harus ada. Nanti untuk top up-nya ini bisa customize gitu. Yang paling pertama adalah regulasi. Tentu ini buat organisasi yang sifatnya medium dan juga ke atas, organisasi besar tuh wajib fardu ain rasanya ya. Karena kan yang di regulate itu besar dan banyak gitu. Namun ini juga tentu bisa customize untuk mungkin hal-hal yang sifatnya UMKM dan segala macam. Tapi setidaknya regulasi ini baik tertulis maupun tidak tertulis itu harus ada. Bagaimana sih sebetulnya organisasi yang sudah established gitu ya, kita bicara dalam hal ini, itu memiliki upaya membangun dan juga memperkuat integritas sehingga bisa dipahami gitu, bisa tersampaikan gitu message-nya sampai dengan lapisan yang paling bawah gitu di sebuah organisasi. Caranya lewat apa? Lewat pembentukan peraturan, penetapan kebijakan, kemudian penyusunan kerangka-kerangka yang sifatnya memang kalau bisa tertulis gitu sehingga jelas gitu legal base-nya gitu. Dan kemudian tentu yang tidak kalah penting adalah struktur. Ini menjadi satu hal yang rasanya cukup krusial gitu, karena kalau kita bicara tentang bagaimana sih sebenarnya kita mewujudkan organisasi dan individu yang berintegritas gitu, pasti punya persyaratan gitu, harus ada struktur yang clear gitu, bagaimana sebenarnya pembagian dan penjabaran tugas untuk melaksanakan program dan juga kegiatan yang berkaitan dengan penguatan integritas, sehingga programnya itu kemudian jadi jadi jelas gitu, jadi bisa terfokus dengan baik dan akhirnya punya akuntabilitas yang baik juga gitu. Strukturnya ini termasuk tadi kalau misalkan Mbak Im udah sempat bicara ya tentang model 3 lini, itu juga hal yang rasanya menjadi bentuk tata kelola yang bisa kita gunakan gitu. Meskipun tentu konsep 3 lini itu tidak bisa fit for all gitu ya. Kalau kita bicara tentang unit-unit yang memang mungkin tidak begitu besar, rasanya mungkin konsep 2 lini saja sudah cukup gitu. Tapi kalau misalkan organisasi-organisasi dengan skala yang besar gitu, mungkin bisa ditambahkan. Or even kalau mau ditambahkan pagarnya juga itu sangat memungkinkan. Itu mungkin hal yang penting gitu. Lalu kemudian
Yang ketiga adalah berkaitan dengan resources gitu ya, berkaitan dengan sumber daya. Bagaimana sih sebetulnya organisasi itu untuk bisa dapat berkembang dan maju itu tuh butuh namanya resources sebagai penggerak gitu ya, motor penggerak pergerakan organisasi untuk bisa menuju dan menhit gitu ya sasaran dan juga tujuan yang sudah ditetapkan oleh top management sebelumnya gitu. Nah, kerangka kerjanya itu terdiri dari 3 komponen. Kalau kita bicara tentang resource, yang pertama adalah of course human resource-nya ya. Lalu kemudian yang kedua ini finance resource gitu. Lalu kemudian IT and communication resource. Nah, ini menjadi satu hal yang rasanya perlu untuk dianalisa lebih dalam gitu. Lalu kemudian yang keempat adalah prosesnya. Bagaimana sih sebenarnya enabler dari sisi proses ini tuh harus dapat terwujud gitu ya. Dan dibutuhkan dengan cara organisasi itu memiliki sekumpulan atau paket kegiatan atau aktivitas yang kemudian berlandaskan kebijakan-kebijakan yang tadi sudah disebutkan di poin pertama gitu, yang akhirnya nanti itu bisa menghasilkan output dan outcomes yang diharapkan khususnya untuk bisa mengenhance gitu ya penguatan integritas gitu di organisasi tersebut. Tentu ada beberapa tahapan gitu yang kemudian ini bukan tahapan yang terputus gitu, tapi harus bisa menjadi sebuah siklus di mana tahapan-tahapan ini tuh perlu untuk ditempelkan gitu dalam kerangka kerja integritas. Yang pertama adalah bagaimana sih sebenarnya pencegahan itu dilaksanakan, kemudian bagaimana sih sebenarnya proses deteksi itu dilakukan gitu Mbak. Lalu kemudian responsnya seperti apa dan bagaimana kita juga bisa mengoptimalisasi proses monitoring dan juga evaluasi yang kemudian perlu dijalankan oleh organisasi dan kemudian komitmennya itu perlu dipegang kuat gitu oleh top level manajemen karena tadi kita bicara tentang bagaimana sih on the top itu tuh betul-betul menjadi satu hal yang rasanya krusial gitu ya Mbak untuk bisa meleverage sistem ini. Lalu kemudian yang selanjutnya aku pengen tanya ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Nah, kita pasti tahu bahwa pengelolaan resource ini tuh menjadi sebuah kata kunci yang penting gitu. Kadang tidak problemnya itu bukan seberapa besar atau seberapa banyak resource yang kita punya, tapi bagaimana sebenarnya kita bisa mengoptimize ini dengan tata kelola pengelolaan resource yang baik. Nah, Mbak, apa sih sebenarnya atau bagaimana sebenarnya pengelolaan sumber daya yang baik ini itu bisa dilakukan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, Bunga bagus banget ya tadi udah pointing out bahwa sebenarnya resource tuh bukan sekadar cuma seberapa banyak, tapi seberapa efektif gitu juga. Jadi kayak bagaimana kita mengoptimize apa yang kita punya gitu resource-nya. Kadang resource kita terbatas, tapi kalau kita bisa memanfaatkannya dengan tepat gitu, malah kita bisa lebih gitu daripada orang yang misalnya atau organisasi yang punya resource lebih banyak, tapi tidak bisa mengoptimalkan itu. Ya, dan yang pertama banget tentu resource kita gitu ya, yang ada di jantungnya adalah SDM, karena yang namanya kita mau mengelola organisasi yang mengelola orang gitu kan. Nah, jadi gimana sih SDM ini adalah penggerak utama gitu ya dari organisasi, ya kan? Dan dia juga jadi unsur terpenting yang menjalankan roda kegiatan-kegiatan organisasi kan. Jadinya bagaimana kita memastikan resource ini gitu resource berupa human resource ini bisa jadi menjalankan upaya penguatan integritas kita gitu. Nah, untuk itu kita perlu SDM yang profesional, hard skill-nya bagus, soft skill-nya juga bagus gitu ya. Dan SDM ini juga harus punya integritas yang bagus gitu, punya integritas yang tinggi, kompetisinya baik. Jadi nggak sekadar dia pintar, nggak sekadar dia, kalau ingat kan kalau kita rekrutmen tuh kadang kita sampai ngelihat apakah dia seseorang yang punya kepribadian yang baik gitu, nggak sekadar cuman oh dia orang yang pintar banget, dia kompetensinya bagus banget, nggak sekadar itu gitu, tapi integritasnya juga dilihat. Karena apa? Karena ketika orang punya integritas yang bagus, nggak sekadar buat dirinya gitu, tapi dia juga akan menginspirasi orang-orang lain atau individu-individu lain untuk juga mewujudkan lingkungan kerja yang penuh integritas gitu. Nah, makanya SDM ini jadi SDM resource yang pertama perlu dikelola dengan optimal. Oke, nah terus yang kedua tadi juga Bunga udah nyebutin bahwa ada finance gitu ya, ada anggaran. Tentu salah satu resource yang penting buat organisasi adalah bagaimana dia punya anggaran gitu ya. Nah, anggaran ini harus dialokasikan dengan tepat gitu ya.
supaya dia bisa membantu kita untuk mewujudkan apa sih visi kita tentang integritas ini gitu. Selain finance, kita juga harus merencanain nih. Kita punya perencanaan bagaimana resource kita ini apapun itu direncanakan dengan baik. Gitu. Nah, penganggaran efektif gitu ya, biasanya memperhatikan 3 hal nih teman-teman. Jadi yang pertama, kita harus menyelaraskan penganggaran ini gitu ya dengan tata kelola organisasi. Jadi perhatikan juga tata kelolanya gitu. Terus yang kedua, gimana penganggaran ini komprehensif gitu. Nggak cuma melihatnya satu persatu, tapi benar-benar kita lihat secara komprehensif supaya bisa dimaksimalkan anggaran yang kita punya gitu. Dan yang terakhir juga kita perlu nih melakukan monitoring dan evaluasi atas penganggaran kita, apakah benar udah berbasis kinerja gitu. Jadi bisa support kinerja kita, nggak sekedar kita ngabisin uang tapi benar-benar ada output dan outcome-nya gitu. Nah yang terakhir tadi Bunga juga sebutin tentang pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Saat ini kan teknologi informasi ini udah jadi salah satu sumber daya utama buat organisasi, dan ini juga bisa dimanfaatkan nih untuk program penguatan integritas kita. Jadi gimana keberadaan TI ini bisa meningkatkan kualitas pengendalian intern gitu ya. Jadi IT tuh mendatangkan resiko baru, tapi juga bisa gitu ya. Jadi sarana kita untuk meningkatkan pengendalian internal, karena apa-apa jadi lebih terkomputerisasi gitu ya. Mungkin peran manusia jadi lebih sedikit dan jadinya lebih banyak yang bisa kita standarkan gitu dengan sistem gitu. Dan ini kenapa TI ini jadi salah satu resource juga yang benar-benar pengen organisasi manfaatkan untuk bisa meningkatkan integritas tadi. Pengendalian intern kita tingkatkan, terus kinerja juga jadi lebih baik gitu ya dengan adanya TI ini. Akhirnya TI ini juga dengan pemanfaatan data analytics, misalnya kita bisa tadi ngelakuin pengawasan berkelanjutan yang akhirnya gitu ya itu juga akan bisa ningkatin integritas juga. Itu sih mungkin itu dari saya gitu ya tentang pengelolaan sumber daya gitu. Dan sekarang saya mau nanya ke Bunga tentang ya, pertanyaannya apa ya? Oke, saya mau nanya tentang apa sih bagian-bagian dari penguatan integritas gitu. Tadi kan sepertinya Bunga udah sempat nyebutin gitu, tapi kita bisa lebih dalamnya lagi nggak tentang tadi bagian-bagian dari penguatan atau penegakan integritas? Oke, thank you. Ini agak sulit ya pertanyaannya. Maksudnya perlu contoh-contoh yang mungkin lebih detail gitu. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sih sebenarnya organisasi melakukan penguatan integritas itu bagian-bagiannya gitu. Lalu kemudian bentuk-bentuknya itu real seperti apa. Yang pertama tadi kan aku udah sempat cerita di segmen yang sebelumnya, yang paling awal adalah pencegahan gitu. Bagaimana sih sebenarnya organisasi memperkuat standarisasi dan juga program-program pencegahan fraud yang ada di unitnya gitu. Yang paling pertama adalah bagaimana sih sebenarnya kita ini perlu melakukan penguatan pada aktivitas-aktivitas dalam probis utama. Dan juga bagaimana kita kemudian memagari tambahan di probis-probis pendukung gitu, proses-proses pendukung gitu. Lalu kemudian contohnya kayak gimana sih? Banyak banget. Jadi kayak bagaimana sih sebenarnya kita mencoba untuk melakukan penilaian risiko yang matang gitu. Penilaian risiko yang baik dan juga efektif. Harus efektif. Karena kalau tidak itu akan jadi buram gitu kacamata organisasinya. Bagaimana kemudian top management melihat real condition yang ada di lapangan itu tidak akan bisa clear kalau misalkan proses risk identification-nya itu nggak bisa tajam. Nah, lalu kemudian bentuk-bentuk yang bisa kita optimalkan juga adalah bagaimana sih sebenarnya pengendalian gratifikasi itu dioptimalkan, bagaimana sebenarnya unit internal auditnya itu tuh responsif gitu ya, mudah untuk dijangkau, mudah dihubungi, mudah untuk kemudian dicari untuk bisa berkonsultasi gitu ya oleh si pegawai-pegawainya, sehingga mereka at the end of the day memiliki pemahaman yang baik, atau mungkin as simply as menggunakan tools sosialisasi atau mungkin in-house training untuk bisa enhancing gitu pemahaman dan juga peningkatan value gitu di dalam diri person-person yang ada di dalam organisasi tersebut. Lalu kemudian ini juga sebuah tools yang menarik bagaimana sebenarnya mungkin kalau di sektor publik sudah diimplementasikan gitu ya Mbak. Dan di sektor swasta untuk top manajemen rasanya sudah gitu. Ini perlu ditimbang lagi cost benefit analisisnya seperti apa, karena of course ini butuh resource yang cukup lumayan gitu ya, sesuatu yang cukup lumayan juga. Ini adalah pelaporan harta kekayaan secara periodikal. Nah,
ini juga menjadi satu tools yang rasanya bisa gitu untuk bisa digunakan. Tapi tadi first thing first ya, kita harus lihat dulu nih apakah ini fit atau tidak. Bagaimana sebenarnya cost benefit analisisnya itu jangan sampai ini ya costnya lebih tinggi gitu daripada potensi ini yang kemudian bisa kita dapatkan. Lalu kemudian bagaimana sih sebenarnya pimpinan gitu tuh benar-benar memahami gitu ya lingkungan atau mungkin kayak apa ya person-person yang ada di dalam organisasi tersebut gitu, kayak bagaimana sebenarnya know your employee itu jadi penting banget gitu, karena hal paling awal yang rasanya apa ya bisa dilihat gitu ya potensi apakah si A ini kemudian memiliki apa ya mungkin level untuk potensi ke arah yang tertentu itu tuh lebih tinggi atau tidak, itu tentu ini banget gitu, bagaimana sebenarnya pimpinan tuh tahu profiling gitu ya si employee yang ada di bawahnya gitu. Itu menjadi satu hal yang penting banget. Jadi bagaimana profiling pegawai ini menjadi satu hal yang rasanya juga perlu untuk dilakukan. Lalu kemudian dari sisi deteksi nih, tentu ada banyak sekali tools yang bisa dikembangkan. Bagaimana sih sebenarnya whistleblowing system atau mungkin apa ya sistem-sistem yang kemudian melindungi si peniup peluitnya ini tuh dioptimalkan sehingga kultur untuk bisa saling melindungi gitu dari sisi pengaduan ini tuh bisa jalan. Karena kalau misalkan whistleblowing sistemnya udah ada tapi kemudian kulturnya ini masih kemudian tidak trusted gitu, itu dijamin yang mau ngadu juga bakal mikir-mikir gitu, kayak bakal think twice gitu, or even 3-4 kali gitu untuk bisa melakukan pengaduan. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana sebenarnya kita memperkuat asas praduga tidak bersalah. Ini juga menjadi satu hal yang krusial gitu, dan rasanya perlu untuk dimasukkan juga gitu ke dalam tata kelola atau governance gitu ya, bagaimana sebenarnya masuk ke dalam bagian-bagian penguatan yang rasanya perlu untuk diinikan, sehingga jangan sampai tools yang kita gunakan itu malah menjadi tools yang kemudian mendegradasi kualitas dari organisasi. Bagaimana sebenarnya organisasi ini memiliki tools yang luar biasa tapi akhirnya membuat orang-orang yang ada di dalam, individu-individu yang ada di dalam justru merasa takut, merasa tidak nyaman, merasa merasa terlalu diawasi dan segala macam. Itu tentu kita harus bagaimana mencari titik equilibrium itu yang tepat gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan respon nih. Kita lihat nih bagaimana sebenarnya proses-proses investigasi, penegakan hukuman disiplin gitu ya, mungkin kalau dalam sektor publik, atau mungkin kalau dalam sektor swasta tuh bagaimana sih sebenarnya ethics coach-nya itu tuh benar-benar dijalankan gitu ya, benar-benar terinternalisasi dengan optimal gitu di para pegawainya, di para employee. Dan hal yang nggak kalah penting adalah bagaimana sarana dan prasarana pendukung itu tuh bisa disiapkan gitu oleh organisasi untuk bisa mengoptimalisasi pelaksanaan hal-hal yang sifatnya penguatan integritas tersebut. Dan rasanya untuk organisasi-organisasi yang high risk gitu ya, ini mungkin customize ya, buat yang high risk itu bahkan sampai ada di titik perlu adanya nota kesepahaman atau mungkin seenggaknya itu kayak perjanjian kerjasama gitu ya Mbak ya, dengan aparat penegak hukum, bagaimana sebenarnya mekanisme internal kontrol yang ada di organisasi tersebut kemudian nanti bisa menjadi satu siklus, menjadi bukan ini ya, setidaknya tuh ada rantainya gitu, sehingga bukan menjadi satu hal yang redundant dan terputus gitu, sehingga ini bisa jadi sinergi yang luar biasa baik gitu untuk organisasi tersebut dan juga bahkan oleh ahli-ahlinya sendiri gitu. Lalu kemudian last thing adalah dari sisi monitoring dan evaluasinya, bagaimana sebenarnya ini dijalankan secara berkala, secara periodikal, atas capaian pelaksanaan program penguatan integritas yang ada. Dan perlu juga ada ini yang terakhir mungkin Mbak, pemetaan area-area yang rasanya rawan gitu ya, atas case-case yang mungkin
bakalan ada gitu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya integriti. Itu sih mungkin tadi kita udah bicara tentang prinsip langkah proaktif pimpinan, bagaimana enabler-nya ada, sampai ke lini-lini kita juga udah diskusi. So, teman-teman, this is basically the end of our session today, dan kita berterima kasih banyak teman-teman sudah mau ikut dan join di Infinite Audit Talk episode ke-24 hari ini. Dan sampai jumpa di episode ke-25. Should you have any comments, ideas, apapun itu ya, untuk bisa didiskusikan related dengan tata kelola, risiko, lalu kemudian internal control, or even updated issues in audit field, itu feel free buat drop your thoughts di kolom comments di bawah ini, atau mungkin kalian juga bisa reach out kita di LinkedIn di Nur Imratun Solihat atau di Gresica Bunga Silvana, or even our Instagram ya Mbak ya, at gresica.bunga atau at Nur Imratun. So yeah, this is it. Thank you so much. Bye.